Gini, kita mulai ya teman-teman semua. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama kita ucapkan terlebih dahulu puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan hari ini kita masih tetap sehat, masih segar, masih fresh gitu. Dan keluarga kita di rumah juga tetap sehat. Dan doakan sama-sama kita tetap semangat dan tetap sehat semua sampai kapanpun. Amin. Eh, yang pertama-tama juga hormati teman-teman BM, tim BM, all tim BM, kemudian teman-teman yang ada di eh, online, Bapak Ibu PAHM, kemudian teman-teman Kortek yang pada kesempatan kali ini bisa hadir. Seperti agenda kita upayakan tetap konsisten ya, Selasa, Rabu, Kamis untuk tetap bisa upgrade ilmu. Walaupun cuman 20 menit maksimal itu di 40 menit kita bisa dapat insight gitu. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih pintar, kita semua sama-sama belajar dan mudah-mudahan goalnya ini bermanfaat buat kita semua ya untuk kita terapkan nanti di pekerjaan kita sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Namun sebelumnya, sebagai informasi teman-teman semua, bagi yang belum pernah ngikutin dari awal, itu sudah ada uploadan di YouTube-nya Mas Jaya. Silakan teman-teman yang selama ini belum pernah ngikutin, harus ngikutin dulu dari awal biar nyambung gitu materinya ya. Dan bagi yang sudah pernah ngikutin, kemudian ingin mencoba kembali atau mengulang atau mereview kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya, silakan diikuti dari part 1. 1 sampai sekarang ada di part 4 gitu. Nah, ini insya Allah pertemuan kita yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang mengekstrak data gitu. Namun sebelumnya eh, ada satu rumus yang usable gitu, yang sangat berguna untuk teman-teman semua, yaitu rumus VLOOKUP gitu, atau untuk mengawinkan data. Gimana caranya? Kita langsung aja mulai teman-teman ya semua. Izin saya share screen. Ya, materi kita kali ini satu tentang VLOOKUP ya. Ini sangat berguna sekali dan umum banget digunakan oleh kita semua. Kemudian ada ekstrak data itu untuk left, ada right, ada middle. Sama nanti kita coba untuk migrasi data ya. Jadi biasanya teman-teman menggunakan Excel, gimana caranya kita masukkan ke dalam Google Sheet gitu, tanpa ada yang tertinggal sedikit pun gitu. Jadi tidak perlu copy-copyan, cukup melakukan impor data, data tersebut sudah langsung masuk ke Google Sheet. Baik, untuk yang pertama, teman-teman semua kita coba masuk ke data penggunaan rumus VLOOKUP ya. Ini saya coba gedein sedikit. Seperti biasa, kita coba mengulang ya gimana cara merapikan data. Ini kita sorot dulu, kemudian kita kasih warna sedikit biar tampilannya bagus. Kemudian terserah ya warnanya, teman-teman sesuaikan selera. Kemudian eh, ini kita rata kiri, rata kanan, dan rata tengah supaya dia kegulung gitu atau kelipat. Seperti biasa gunakan vertical line sama text wrapping atau teks yang digulung gitu. Ini diklik 2 kali biar semuanya sesuaikan dengan hurufnya, batasan hurufnya gitu. Ini dikecilin juga nggak apa-apa. Nah, angka saja. Nah, ini adalah daftar standar dari jumlah pegawai masing-masing apotek gitu ya. Di sini ada apotek A sampai apotek P, itu jam operasionalnya 24 jam. Kemudian omset harian, kemudian ada jumlah ideal pegawai untuk apotek tersebut gitu. Sekarang ada ceritanya, ilustrasinya, ada data lain yang ingin kita masukkan, yang mana data ini kita ambil dari sumbernya yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini ada omset harian. Kita mau masukkan nih juga omset bulanannya berapa gitu. Nah, ilustrasinya di sini nggak ada data bulanan itu. Supaya cepat, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP itu dengan mengambil data dari tempat lain gitu. Beda halnya kalau teman-teman menggunakannya secara manual kan, misalnya omset bulanan gitu ya.
Nah, kalau ngisi satu-satu kan lumayan lama nih, apalagi kalau jumlahnya banyak gitu ya. Ini misalnya 4.500 per bulan, ini 6.000. Jadi kan cukup banyak ya. Nah, ada fasilitas itu untuk teman-teman bisa memasukkannya secara otomatis dari range data atau sumber data. Kita cari nih sumbernya mana. Misalnya teman-teman punya sumber data bulanan omset apotek A sampai apotek B ini di sheet yang berbeda. Di sini saya simpannya di source C gitu ya, ada di seed source gitu. Di sini ada nama apotek, kemudian omset bulanan, sama cost rasionya gitu. Nah, teman-teman bisa ambil data ini tanpa harus mengetikkan satu persatu. Misalnya apotek A jumlah omsetnya per bulan 853.000 gitu misalnya. Jadi kita copy ke sini satu. Kan lama ya, apalagi kalau sifatnya acak gitu. Nah, salah satu usefulnya apa penggunaan rumus yang paling efektif itu dengan menggunakan VLOOKUP. Walaupun ada rumus yang lebih canggih dari VLOOKUP. Cuman untuk dasarnya kita gunakan yang ini dulu ya. Karena teman-teman sudah umum ya gunakan. Gimana caranya? Kuncinya itu adalah ada di kita cari yang sama dia punya referensi. Misalnya di sini di kolom source tuh hanya referensi hanya nama apotek saja nih. Sedangkan di sumber data yang kita mau isi itu hanya ada kode apotek, nama apotek gitu. Berarti yang jadi kuncinya adalah di nama apotek. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita masukkan rumusnya VLOOKUP, kemudian cari kata kuncinya adalah nama apotek ini, gitu ya. Baru kita sorot source-nya atau range-nya. Source-nya ada di mana? Ada di seed source gini. Kita, ya betul. Ingat ya, pemisahnya adalah koma ya. Ini VLOOKUP C2, sumbernya adalah C2. Saya ulangi ya. Masukkan rumusnya VLOOKUP, kemudian cari kata kuncinya, nama apotek ini, kemudian berikan tanda koma, kemudian kita ambil range arahnya ada di range yang mana, sumbernya ada di data itu ada di mana, ada di seed source gitu. Kita sorotlah semua seed source ini. Gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih tanda koma lagi, balik lagi ke rumusnya ya tadi, kasih tanda koma lagi di kolom keberapa yang kita mau ambil datanya gitu. Di source ini ternyata untuk omset bulanan ada di kolom kedua. Hitungan kolom itu dari A, B, C ini ya. Hitungannya ini kolom pertama, ini kolom, sorry, B ini kolom kedua, C ini kolom ketiga gitu. Kita coba ulangi ya. VLOOKUP, ambil kata kuncinya, ada di nama apotek ini, kemudian koma, kemudian pilih sumber datanya. Kita kita sorot semua, kemudian koma lagi. Kemudian kita mau milih data yang mana di kolom keberapa? Omset bulanan ada di kolom kedua, berarti kita masukkan angka 2. Gitu. Setelah itu koma lagi. Setelah itu kita tentukan pilihannya false atau true. Perlu saya jelaskan di sini, antara perbedaan antara false atau true itu adalah kalau true itu approximately gitu. Artinya data-data yang mirip nanti dimunculkan gitu. Tapi kalau false itu benar-benar exactly, artinya benar-benar data yang benar-benar persis sama seperti yang ada di data ini gitu. Nah, itu bedanya. Nanti kita bisa coba praktekkan ya. Kita masukkan dulu C2 source sumber sumber datanya, kemudian kolom kedua baru false. Baru tekan enter. Nah, dia akan muncul nih. A, apotek A 853. Kita lihat benar ya, apotek A 853. Gimana kalau misalnya kita mau lihat cost rasionya? Tinggal teman-teman rubah. Dia cost rasio ini ada di kolom ketiga. Kita ganti kolom kedua tadi jadi kolom ketiga. Gitu. Dia akan muncul cost rasionya jadi nol. Nol ini kenapa? Karena tadi masuk ke kategori desimal. Ini kita rubah aja jadi eh, persen gitu atau desimal gitu. Seperti ini. Ya, kita kembalikan aja dulu. Ini kurang gede ya, teman-teman ya. Kurang kelihatan gede ya.
Oke, kita ganti aja dulu dia di kolom kedua. Ya, sama Google Sheet sudah diarahkan ini. Apakah mau diteruskan untuk row berikutnya? Kita ilustrasikan tidak dulu ya. Oke, ini kita rubah lagi jadi number. Ya, untuk VLOOKUP ada gambaran ya teman-teman ya. Ada ya. Ini sangat berguna lagi, bukan berguna sekali, bukan hanya untuk data obat, tapi data penjualan, kemudian data pegawai dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa langsung coba praktekkan nanti kalau memang mau dicoba ya langsung ya. Nah, seperti rumus sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas gimana kalau yang ke bawah, kemudian ada penambahan gitu ya. Sama seperti kemarin, kita taruh aja rumusnya di atas kolom, di atas headernya ini, sama dengan tanda kurung buka kurung perawan ya, tanda petik dua kali untuk judulnya, karena dia teks ya bentuknya. Kemudian titik dua, kemudian masukkan formula array formula, kemudian masukkan rumus VLOOKUP. Ini yang bagi yang belum maksudnya yang belum apa namanya belum ada bayangan nggak usah diikutin, tapi ini saya memberikan sedikit tambahan tips ya supaya teman-teman lebih praktis dan simpel pekerjaannya. VLOOKUP, array formula VLOOKUP, ambil referensinya. Ini kan dari C2 ya, kita bikin dia tidak terhingga, titik 2 C, kemudian ya, titik 2 C, kemudian koma, ambil source-nya di sini, kemudian koma, kemudian kolom keberapa yang kita inginkan? Kolom kedua, kemudian false. Exactly ya, persis sama yang kita inginkan. Kita tutup kurung, kemudian karena kurungnya dua kali, kita dua kali juga tutup kurungnya. Baru setelah itu tutup terakhir dengan tutup kurawa ya, kolom tutup kurung kurawa. Enter. Nah, ini muncul tulisan ref karena ada rumus di bawahnya. Dia harus clear nih rumus-rumus ini, nggak boleh ada di bawahnya, baru tekan enter. Gitu. Dia akan langsung meluncur ke bawah banget gitu. Nah, gimana kalau ada penambahan? Ini praktisnya. Gimana kalau ada penambahan? Misalnya saya mau nambahin nih yang kedua gitu misalnya. Ini BC, anggaplah ini saya copy lagi ya. Saya copy ini, nah ini 17. Dia akan langsung otomatis terisi gitu. Jadi berapapun isiannya ke bawah, datanya yang mau diisi, dia akan otomatis terisi. Jadi kan teman-teman nggak perlu copy paste lagi, turun ke bawah gini, turun ke bawah. Itu kan sudah otomatis dia. Dan ini juga untuk menghindari kalau ada rumus-rumus yang kehapus gitu ya. Kalau ini saya tekan delete nya akan mau gitu. Kecuali kalau ini dirubah, angkanya diketik langsung 34 gitu, dia akan hilang rumusnya. Berarti ada yang intervensi di sini gitu ya. Jadi itu salah satu pelindung kita kalau ada yang merubah data, bisa ketahuan nih, ini ada yang merubah data nih gitu, atau yang ngisi manual. Nah, oleh karena itu, jangan kalau memang ini sifatnya fix, nggak ada yang dirubah-rubah, gunakanlah rumus yang tadi gitu. Ini kalau saya kembalikan lagi, saya delete, dia akan balik lagi gitu. Gitu. Ini salah satu strategi kita, kalau kita, karena ini kan sifatnya kolaboratif ya. Kolaboratif itu kalau bisa rumus itu sudah fix dan kita kunci gitu. Jadi teman-teman kalau mana yang harus diisi cukup kolom itu saja, nggak usah yang lain gitu. Ya, itu yang singkat terkait dengan VLOOKUP. Nah, ada yang bikin kurang indah di pandang nih di bawah nih, khusus untuk yang nggak ada datanya gitu. Gimana cara kita nghilanginnya? Nah, kita cukup tambahin ini. Ini kan eh, nggak enak kita ngelihatnya ya. Cukup kita tambahin di grup di apa namanya di kolom ini. If error, ini kan dia ngebaca error ya. Kita tambahin formula if error. If error, jika terjadi error, buka kurung, di depan array formula ya. Depan array formula, if error, array formula, VLOOKUP, kemudian cek 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 gitu ya. Rumusnya sudah jalan, baru kita tinggal tambahin lagi kurung tutup kurung satu biji. Enter. Kita lihat hasilnya, tidak ada lagi kan. Hilang kan. Jadi enak kita ngelihatnya. Oke, untuk VLOOKUP
sudah ada sedikit bayangan ya teman-teman. Nanti bisa dicoba-coba di meja kerja masing-masing. Teman-teman yang di Apoti juga bisa mencoba, terutama untuk kita mengawinkan eh, barang-barang dengan harga harga HNA-nya berapa. Biasanya kan kita dapat dari sumber yang berbeda tuh, dari penjualan misalnya. Kita pengen tahu nih jumlah harga netonya berapa. Kita ambil dari database SS, kita download, baru nanti kita kawinkan dengan data yang ingin kita apa nama gabung atau kita kawinkan harganya itu dengan penjualan misalnya seperti itu. Jadi ini VLOOKUP ini sangat banget dibutuhkan oleh semua kita ya untuk mengawinkan data. Ada juga HLOOKUP, ada juga indeks itu yang mirip-mirip rumusnya, tapi kita akan bahas di lain waktu. Tapi ini biasanya kita gunakan terlebih dahulu. Hmm, Oke, Oh gitu, boleh. Silakan, Mbak Valen. Kalau mau di screenshot ini saya gedein. Ya. Sudah? Jika sudah, teman-teman, kita lanjut ke rumus untuk mengekstrak data. Ekstrak data ini eh, kadang-kadang kita butuhkan kalau kita ingin mengambil salah satu eh, komponen dari huruf gitu ya. Saya ambilkan contoh nih. Saya mau mengekstrak huruf yang eh, paling kiri dari omset harian ini. Karena kan di sini ada tanda lebih besar, lebih kecil gitu ya. Saya pengen nih yang lebih besar, lebih kecil ini hilang gitu ya. Supaya cepat, kita ambil saja yang dalam bentuk angkanya saja. Kita gunakan rumus rumus eh, rumus left ini gitu. Atau oke, saya coba ambil yang enak aja deh. Ini untuk harian ini untuk yang left, yang kode outlet ini kita ambil leftnya. Misalnya di kode outlet ini terdiri dari 3129 BC01 dan seterusnya. Tapi saya hanya butuh huruf empat angka di depannya saja. Saya nggak butuh nih yang BC01, BC02, saya nggak butuh. Saya hanya butuh 3129 gitu ya. Kemudian ini juga 3129. Bagaimana kalau misalnya angkanya jenisnya beda-beda nih? Berarti kan saya ngetik satu-satu. Misalnya ini 4 digit ya, saya 551 gitu. 5332 gitu. Kan banyak nih jadi pekerjaan apa namanya tambahan buat kita. Nah, saya hanya mau mengambil 4 digit pertama di paling kiri, itu gimana caranya? Bapak, Ibu sekalian, teman-teman bisa gunakan rumus left gitu. Left ini kan artinya kiri ya. Kita ngambil di sebelah kiri, kemudian kita sorot dulu angkanya ini, sumber data yang kita ingin ekstrak gitu ya. Kita mau ambil 4 huruf awalnya saja. Kebetulan ada di kolom B4, kemudian kita koma, baru kita mau ambil berapa digitnya gitu. B4 kita mau ambil berapa digit dari sebelah kiri. Misalnya kita mau ambil 4 digit gitu ya, tekan enter. Nah, hanya muncul 3129. Kalau saya mau ambil cukup 2 digit aja, cukup 31 aja gitu. Kalau saya mau ambil lebih banyak dari itu, bisa tergantung kebutuhannya masing-masing teman-teman semua ya. Gitu. Nah, dari eh, ini kita tinggal sorot aja ke bawah gitu. Kalau ini sifatnya fix, silahkan gunakan array tadi, rumus array gitu ya. Sama dengan saya ulangi terus ya teman-teman biar juga terkopi oleh teman-teman ini sangat rumus ini sangat penting ya biar data itu kita bisa jamin bahwa itu benar dan sesuai dengan rumusnya. Sama dengan ini misalnya kita kasih judul kode BM gitu ya. Kode BM titik koma array formula kemudian sumbernya mana B4 titik 2B kemudian oh sorry belum dimasukin left-nya dulu left buka kurung B4 sampai B, kemudian berapa digit yang kita mau ambil 4, kemudian tutup kurung, ini tutup kurung 2 kali, baru kurung kurawah, enter. Nah, karena ada ref-nya di sini, ada rumus di bawah, ini kita hapus dulu, jebret, gitu. Langsung muncul ya. Nah, itu untuk rumus left. Bagaimana misalnya kalau kita mau ngambil BC01-nya saja,
atau 4 digit terakhir gitu ya. Tinggal ini kebalikan dari left tadi berarti right gitu. Kita ganti kodenya jadi right. Enter, enter lagi. Tuh, langsung berubah ya. Jadi dia mengambil dari sebelah kanan gitu. Oke, clear ya. Gimana kalau misalnya saya mau ngambil yang tengah-tengah nih? Tengah-tengah, misalnya saya mau ngambil B aja gitu. B-nya saja bisa menggunakan left, usah menggunakan right juga nggak masalah. Tapi gimana kalau itu panjang gitu ya? Nah, ada namanya kode mid gitu ya. Mid berarti middle gitu ya. Saya mau ngambil kode tengahnya saja, huruf B-nya saja. Jadi corot dulu seperti biasa, mid B4 titik B. Kemudian saya mau ngambil eh, digit keberapa gitu. Kalau B ini berada di digit ke 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Digit kelima. Kemudian berapa digit yang mau diambil? Kalau misalnya B saja berarti 1 digit. Tapi kalau dua digit berarti B sama C. Berarti anggaplah saya mengambil 2 digit aja. Kita tekan enter, set. Hanya BC-nya aja yang muncul. Kalau saya mengambil B-nya saja, saya tinggal ganti 1 digit saja B gitu ya. Ini salah satu rumus kita untuk mengekstrak data. Cukup 3 rumus itu dulu ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti terlalu ini penuh di pikiran kita, jadi satu itu aja. Oke, oke, sampai di sini dulu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Baik di online maupun di ruang rapat. Nggak masalah, sesuai jumlah digit yang kita inginkan. Ya, betul. Misalnya nih, ini banyak nih, digitnya banyak. Misalnya R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pertanyaan Mbak Ari tadi, apakah ada batasan untuk kita mengambil digitnya? Sebenarnya tidak ada batasan, tergantung kebutuhan kita. Misalnya, kita mau ngambil left-nya dari yang paling kiri, dari B4 sampai B, kemudian kita mau ngambil berapa digit? Misalnya kita mau ngambil 5 digit atau 6 digit gitu ya. 6 gitu. Enter, dia akan masuk ke 6 gitu. Kalau mau diambil semua juga bisa gitu. Tapi kan kita lihat kebutuhan. Misalnya 8 gitu, 8 digit. Nah, itu muncul 8 digit juga. Dia nggak terhingga. Yang pasti dia tidak terhingga. Oke, teman-teman, kalau memang nggak ada, dan ini sudah cukup jelas, sekarang saya coba memaparkan nanti kalau misalnya teman-teman mau mencoba migrasi ya, migrasi dari Excel ke Google Sheet, gimana cara ngimpor data? Ini saya buka baru ya, file, new, spreadsheet, kemudian kasih judul dulu deh. Nggak usah kasih judul, nanti dia otomatis. Kita mau ngambil data yang ada di eh, komputer kita. Saya ilustrasikan di sini dia ada di download gitu ya. Ini eh, ada data. Ada data nama obat, penjualan, kemudian ini kolom beli gitu, sheet beli. Atau teman-teman yang lain punya data banyak sheetnya di sini. Misalnya kalau penjurnalan ya, tanggal 1 kas berapa, tanggal 2 bank dan lain-lain itu banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau copy sheet-sheet kan banyak apa lama tuh, lama banget gitu ya. Daripada itu kita apa namanya kita copy satu-satu, lebih baik kita gunakan fasilitas impor yang ada di Google Sheet gitu. Gimana caranya? Pilih file, kemudian impor, kemudian pilih eh, upload gitu ya. Karena data nyata ada di komputer kita, tidak di My Google Drive gitu ya. Di sini ada pilihan, diberikan pilihan gitu. Mau ngambil dari Google Drive atau diambil dari Share with Me. Biasanya teman-teman kalau dapat terima sharean dari teman-teman itu kan ada tuh linknya dan lain-lain.
Ini yang baru saja yang dibuka misalnya. Yang ini yang ngambil dari komputer kita gitu. Pilih terus, kemudian masuk ke direktori yang tempat penyimpanan data tadi, baru pilih latihan impor ini data yang kita maksudkan. Kemudian pilih open. Tunggu sampai dia selesai mengekstrak. Nah, di sini ada pilihan import location. Apakah mau nge-replace file yang ada ini, yang kita buat new tadi, atau insert di sheet yang baru, atau create di spreadsheet yang baru gitu. Karena ini file baru, saya rasa bebas ya, nggak ada file yang ketimpa. Kecuali ada file yang kita ingin tambahkan, nanti pilih di new insert gitu ya. Kalau ada file dia ada di dalamnya ya. Tapi kalau ini bersih, nggak ada sama sekali data, pilih aja create new spreadsheet gitu. Atau di replace dari spreadsheet yang kita buka new tadi. Kita pilih aja ya replace spreadsheet karena ini sudah terbuka tadi. Pilih ini, baru import data. Ya, jebret. Jadi sudah langsung apa namanya? Copy paste banget dari data yang kita ambil dari sumbernya gitu ya. Karena ini tadi kita pilih eh, di spreadsheet tidak di replace gitu, kita buat judulnya sendiri lah. Misalnya judulnya latihan latihan for gitu. Oke. Ya, tinggal dicantik-cantikin tabelnya gitu ya. Format, pilih ini gitu ya, atau dikasih apa namanya? Dikasih border gitu ya. Silakan teman-teman lakukan sesuai seleranya masing-masing. Oke, simpel banget untuk impornya. Data sebagai informasi, data untuk yang diimpor baik ribuan jumlahnya buat Google Sheet nggak ada masalah ya. Silakan diimpor. Dia loadnya cukup bagus gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bacot gimana? Oke, boleh. Hmm. Kalau hanya ngopi satu sheet, eh, bisa, tapi kita kopinya secara manual. Gitu. Dia tidak bisa kita nggak memilih ya pilihan seat yang kita mau situ kayaknya belum pernah belum bisa ada. Ya, kalau mau copy paste satu seat itu aja. Copy semua nanti dihapus saja yang sisanya yang lain gitu caranya yang lain. Copy folder nggak bisa. Harus satu satu harus per data. Nah, oke, teman-teman semua. Mhm. Oke. Bedanya false sama true, saya balik lagi yang tadi ya. Di VLOOKUP ini bedanya false sama true. Saya jelaskan aja ya sedikit. False itu memilih secara pasti gitu, memilih secara jelas angka-angka yang ada di sini. Uh, tapi kalau sumbernya itu misalnya ada A, AA gitu ya, apotek AA, kemudian apotek BB gitu. Tapi ada yang A saja gitu. Kalau kita memilih eh, true tadi di sini, dia akan mencari kemiripan. Yang mirip-mirip boleh nggak datanya masuk di sini gitu. Berarti ini kita masukkan true gitu. Nah, ini kan ini ada datanya yang mirip-mirip, ada BB, ada CC gitu ya. Tapi karena dia mencari kemiripan, misalnya sini B, ini BB yang mirip lah gitu istilahnya ya. Artinya tidak baku. Tapi kalau kita pilih true, kalau kita pilih false itu baku datanya gitu. Ya, berarti exactly, benar-benar persis sama. Saya mau cari apotek A, angkanya yang keluar adalah ini gitu. Itu yang false. Tapi yang true, yang mirip-mirip dengan AA, apotek mana aja sih? Banyak di sini, apotek AA, apotek AB gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, teman-teman, cukup ya, sudah setengah jam, efektif, efisien.
Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjut lagi rumus apa ya? Rumus untuk kita mengawinkan data yang lain. Ini VLOOKUP, besok ada HLOOKUP sama XLOOKUP. Gitu kan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita foto dulu ya. Oke, teman-teman kita foto dulu ya. Mbak Meli hadir? Oke, sebelum kita tutup kita semangat pagi dulu ya. Dan kita akhiri dengan foto-foto. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Izin live teman-teman semua. Terima kasih.